Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai penggunaan Google Data Studio pada dashboard yang telah saya buat, yaitu dashboard sales bulan September. Untuk note sedikit, data yang saya pakai di sini merupakan data yang saya buat sendiri karena data perusahaan merupakan rahasia perusahaan yang tidak dapat disebarluaskan secara sembarangan. Oleh karena itu, saya membuat data set saya sendiri yang saya usahakan semirip mungkin dengan kondisi yang ada pada kantor cabang. Di sini saya ada di ilustrasi ini saya pakai ada 5 pegawai dengan produknya sebanyak 14 dengan kuantiti penjualan produk di bulan September sebanyak 50. Di sini ada berbagai chart. Di sini ada 4 chart, ada grafik penjualan, ada diagram penjualan produk, ada leaderboard pegawai di sini. Lalu di sini ada tabel penjualan di mana di sini dia mengurutkan dari tanggal terbesar yaitu tanggal 1 September 2023 mengurutkan sampai dari terkecil, penjualan terkecil seperti tanggal 27 September dia ada 5 dan seterusnya. Ya, dapat kita scroll juga sampai ke bawah penjualan per tanggalnya. Oke, lanjut kita akan mungkin membahas mengenai grafik penjualan di mana dapat dilihat sendiri di sini data grafik di sini dia fluktuatif ya, naik turun. Di mana dapat dilihat bersama di sini pada 1 September dia berhasil menjual sebanyak 7 produk, lalu ada kuantitinya 2 produk pada 20 September, lalu ada penjualan tanggal 3 September 4 produk, lalu di statis pada tanggal 4 September sampai dengan tanggal 8 hanya menjual sebanyak 1 produk saja, lalu dia ada naik lagi tanggal 9 yaitu dengan menjual 2 produk, lalu turun pada tanggal 10 tidak ada penjualan sama sekali, pada tanggal 11 5 produk dan seterusnya. Jadi dengan adanya Google Data Studio dapat tampilkan grafik seperti ini yang dimana grafik ini memudahkan seperti itu untuk dapat melihat bagaimana kondisi penjualan pada cabang di bulan September ini. Dimana emang sangat naik turun, jadi mungkin dengan adanya data-data seperti ini nantinya para pemangku kebijakan yang ada di cabang dapat mungkin membaca data-data seperti ini dan juga menganalisis seperti itu bagaimana kenapa pada misalnya tanggal 1 dia sangat bisa menjual dengan 7 produk yang sangat banyak, lalu kenapa di tanggal 22 sampai dengan 26 itu kosong. Mungkin dengan adanya data seperti ini dapat memudahkan untuk menganalisis dan juga mencari solusi secara seksama untuk dapat meningkatkan sales di cabang seperti itu. Oke, lanjut kita mungkin ke next, ada diagram penjualan produk. Di sini dia menampilkan berbagai produk yang dijual pada Bank Mandiri seperti Livmar, ada kartu kredit, MTB, OOB dan lain-lain. Di mana tertinggi sendiri di sini ada Livmar dengan 10 penjualan produk, di sini dia 20% tertinggi. Lalu kartu kredit dengan 6 penjualan 12%, MTB 6 penjualan juga 12%, lalu ada OOB itu dia dengan 5 10%. Lalu ada Litaksa dengan 5 10%. Jadi memang dia sendiri ada 4 penjualan dengan 8%. Lalu terendah di sini ada NTI dengan 3 penjualan produk dengan 6%. Oke, di sini sendiri berbagai chart ini dari chart 1, chart 2, chart 3, chart 4 ini merupakan suatu chart yang berkesinambungan. Artinya chart yang ini dengan yang lain itu saling terhubung gitu. Jadi apabila kita ingin melihat produk, misalnya produk dengan terbanyak yaitu produk Livmar seperti ini, kita klik saja. Lalu data yang ada di sini dan juga leaderboard pegawai dan juga pada tabel ini akan berubah menyesuaikan apa yang ingin kita tampilkan seperti itu. Jadi di sini dapat kita lihat penjualan Livmar pada tanggal 1 September itu hanya 2 produk, lalu pada tanggal 2 itu turun, lalu tanggal 3 produk, tanggal 3 itu 1 produk,
tanggal 4 tidak penjualan, terus sampai ada penjualan lagi di tanggal 18 September dengan 3 produk. Nah, kita dapat melihat di sini bahwa Livmer memang ada peningkatan signifikan itu pada tanggal 18 September dengan total 3 produk. Ini turn point-nya, lalu dia turun di sini dan dia naik lagi tanggal 21 September dengan penjualan sebanyak 4 produk seperti itu. Nah, lalu kita juga dapat melihat di sini siapa saja yang berjualan produk Livmer seperti di sini. Puput dia terbanyak dengan 4 penjualan produk, lalu Kavin 3 produk, Tasya 1, Eva 1, Bima 1. Lalu tanggalnya juga di sini dapat kita lihat 21 September, 18 September nih data-data penjualan Livmer ini terjadi pada tanggal berapa saja, tanggal 21, tanggal 18, tanggal 1 dan tanggal 3, dan untuk jumlah yang dijual sendiri per tanggalnya dapat kita lihat juga di sini. Seperti itu. Jadi memang data-data penggunaan Google Data Studio ini memang sangat membantu, apalagi jika ingin melihat data yang spesifik pun data yang ada chart-chart di sini tuh berubah sesuai dengan apa yang ingin kita tampilkan seperti itu. Jadi memang sangat memudahkan bagi penggunanya untuk dapat membaca dan juga menganalisis sebuah data. Karena memang visualisasi datanya memang sangat bagus dengan menggunakan Google Data Studio ini. Oke, selain itu kita bisa juga lihat di leaderboard pegawai. Di sini kita dapat melihat ranking ya, seperti kayak yang menjual terbanyak itu di bulan September ada Reva, lalu ada yang masih kurang untuk menjual produknya itu ada Tasya dengan hanya 5 produk. Jadi dengan adanya leaderboard pegawai ini, mungkin kita juga bisa membuat mengasih reward juga pada para pegawai yang sudah menjual dengan bagus, dan juga kita mungkin dapat melihat juga beberapa karyawan yang underperform seperti itu. Mungkin kita nanti bisa langsung memberinya mengajak diskusi tentang bagaimana, kenapa penjualnya menurun segala macam. Apakah kita bisa berdiskusi gimana cara mencari solusinya bareng-bareng, itu kita bisa lihat pada leaderboard pegawai ini. Bagaimana kinerja juga performa dari masing-masing pegawai dapat kita lihat pada leaderboard pegawai ini. Nah, selain pada itu, seperti yang saya bilang tadi, bahwa berbagai chart yang ada di Google Data Studio ini saling berkesinambungan. Jadi, bila saya mengklik salah satu nama pegawai sini, contoh kita lihat Reva dengan penjualan tertinggi. Nah, maka dia langsung berubah juga di sini. Di diagram penjualan berubah, di tabel berubah, dan juga di grafik dia berubah. Jadi kita dapat melihat nih dia berjualan apa saja dengan berhasil menjadi top leaderboard seperti itu ya. Ternyata dia berhasil menjual kartu kredit. Dia berhasil menjual 4 produk, yang tertinggi yaitu dengan mendapatkan 26,7%. Lalu dia menjual OOB itu sebanyak 20%, dan seterusnya MCM, Livin Bay Mandiri, KAB, Litaksa, dan juga Livmar. Jadi penjualan dia menjual itu dengan total sebanyak 15 produk yang berhasil dijual. Seperti itu, dan kita dapat lihat juga grafiknya di atas ini. Dia pada tanggal 1 September dia berhasil menjual 4 produk. Lalu tidak penjualan sampai tanggal 5, lalu ada naik dan bisa menjual 1. Lalu ada tanggal 7 dia tidak ada penjualan. Lalu terus kita dapat melihat grafiknya di sini untuk dapat melihat performanya naik turunnya dari seorang Reva ini seperti apa. Begitu. Oke. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan tentang penggunaan Google Data Studio sendiri, yang dimana dia sangat praktis dan efisien dan mudah sekali untuk membaca data pada Google Data Studio dengan visualisasi yang menurut saya memang gampang untuk dibaca dan juga mudah dimengerti, bahkan untuk orang yang awam sekalipun, karena dia benar-benar fiturnya lengkap. Lalu dia yang paling utama itu dia gratis fiturnya, jadi jika ingin diterapkan pada cabang tidak perlu membutuhkan biaya, jadi hanya perlu nanti pakai akun Google, nanti bisa langsung untuk membuat di Google Data Studio itu sendiri. Dan dia juga mudah untuk di-share ya.
tinggal dia pencet share lalu nanti public, tinggal copy link aja. Nah, nanti linknya ini langsung kita dapat mungkin share di grup pegawai agar semua orang dapat tahu gitu ya, bagaimana performa cabang selama 1 bulan, itu siapa yang leaderboardnya pegawai yang menjual produk terbanyak, lalu lalu apa produk yang banyak terjual di bulan September gitu. Kita langsung dapat melihat semuanya di Google Data Studio tersebut. Jadi Google Data Studio ini memang sangat seberguna itu, dan saya melihatnya bahwa tools Google Data Studio ini dapat sangat membantu dan berguna untuk kita menganalisa penjualan di cabang. Kurang lebihnya seperti itu, dan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak jelas dan tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Terima kasih.